apakah memang TNI ini sudah bisa dikatakan menjadi aparat negara yang nganggur? Jangan sampai nanti ini hanya sekedar manuver-manuvernya Panglima TNI. Ini kan patut dipertanyakan loyalitas dari Panglima TNI ke siapa. Panglima beberapa belakangan ini sudah selayaknya dilakukan evaluasi dan dilakukan pergantian. Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, pengerahan personil TNI untuk menjaga area Kejati dan Kejari di seluruh kejaksaan di Indonesia menuai sorotan. Pengerahan prajurit TNI ini menimbulkan polemik karena dinilai menguatkan militerisme pada institusi sipil. Padahal sedianya TNI adalah aparat pertahanan, bukan aparat keamanan. Presiden pun kemudian diminta tegas dan bertindak akan adanya perintah langsung dari Panglima TNI ini. Lantas bagaimana melihat penjagaan kejaksaan oleh TNI? Apa yang bisa dibaca dari keputusan telegram Panglima TNI untuk menjaga seluruh kejaksaan di tanah air? Saya akan membahasnya. Tribunar sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas di sana. Bang Fernando, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore, Bang Mbak Fernando, Nila. Salam sehat. salam sehat. Terima kasih banyak Bang Fernando menyempatkan waktunya Sama-sama, kita sama-sama Mbak Nila. berdiskusi kembali hari ini dalam Tribun News on Ya. Focus. Saya ingin membahas mengenai perintah dari Panglima TNI, Bang Fernando. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Bang Fernando melihat adanya pengerahan TNI yang disampaikan langsung melalui telegram dari Panglima TNI untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia bahkan, Bang Fernando? Ya, tentu pengerahan dari TNI untuk menjaga kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia atas instruksi dari Panglima TNI akan membuat tanda tanya di masyarakat kita dan di berbagai kalangan. Apa yang terjadi sehingga perlu penjagaan kantor kejaksaan, baik di kejaksaan tinggi negeri di seluruh Indonesia oleh eh, aparat TNI. Sementara seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nila berdasarkan undang-undang sangat jelas pembagian tugas bahwa TNI itu berkewajiban terkait dengan uh, bertugas untuk pertahanan, sementara untuk keamanan diberikan kepada Polri. Sementara terkait dengan penjagaan keamanan untuk kantor-kantor kejaksaan ataupun kantor-kantor lainnya, kalaupun ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan, tentu ini menjadi tugas dari Polri. Lain halnya kalau Polri menganggap bahwa mereka kurang cukup personil dan membutuhkan bantuan Polri, tetap itu di bawah kendali Polri, bukan langsung TNI. Dan itu harus ada bantuan, harus ada permintaan bantuan oleh Kapolri terkait dengan butuhnya bantuan untuk pengamanan karena kurangnya personil yang dibutuhkan bantuan terkait dengan itu, maka ini secara resmi harus dilakukan surat kepada Panglima TNI yang dilakukan oleh Kapolri, dan tetap untuk tanggung jawab pengamanan itu ada di wilayah, ada di tanggung jawab kepolisian, bukan langsung diambil alih oleh TNI. Sehingga ketika ada pengerahan aparat TNI untuk menjaga kejaksaan, kantor-kantor kejaksaan, ini kan menjadi tanda tanya, ada apa? Apakah memang TNI ini sudah bisa dikatakan menjadi aparat negara yang nganggur, sehingga eh, mereka tidak menjalankan tugas sebagaimana ranah mereka sesuai dengan undang-undang. Ya, ini patut dipertanyakan, dan saya berharap Bapak Prabowo sebagai presiden kita turun tangan terkait dengan adanya instruksi ini. Jangan sampai merusak citranya pemerintahnya Pak Prabowo, dan akhirnya ya seperti itu ada upaya militerisme lagi kembali coba membuat militer ini begitu berperannya di negara ini. Jadi ini kan harus diantisipasi, dan saya berharap Pak Prabowo harus bertindak tegas terkait dengan hal ini.
Mhm. Kalau kita membaca alasan dari Kejagung maupun TNI sendiri begitu ya, Bang Fernando ya. Ini kan mereka beralasannya adalah karena memang sebelumnya sempat ada MOU atau kerjasama Ya. agar adanya penjagaan terhadap Kejagung ini. Apakah kemudian dengan adanya MOU ini, kalau dari analisa Bang Fernando, bisa menjadi salah satu alasan pengerahan begitu kan? Karena kan memang landasannya kan pengerahan militer begitu ya, Bang Ya. Fernando ya. Di ranah sipil dalam hal ini adalah kejaksaan itu sendiri. Kan ya justru di sini ada apa? Sehingga mereka baik itu kejaksaan, apa jaksa agung dan panglima membuat MOU yang ini bertentangan dengan undang-undang. Gitu. Jadi apakah itu undang-undang dasar atau undang-undang TNI Polri kan gitu? Ini kan sudah sangat bertentangan. Jadi kalau eh, petinggi di TNI dan kejaksaan sudah melanggar undang-undang, bagaimana dengan negara ini? Makanya saya berharap sekali Presiden eh, turun tangan terkait dengan persoalan ini supaya jangan sampai para pembantu beliau, apakah itu Panglima TNI, jaksa ataupun para pembantu lainnya, seenaknya melanggar undang-undang dengan alasan-alasan yang seperti dilakukan itu ya oleh TNI dan Kejaksaan Agung dari beberapa berbagai poin itu kan kalau kita lihat eh, apa mereka MOU-nya. Salah satunya bagaimana menjaga aset kan dianggap itu menjaga aset vital. Sementara untuk menjaga aset vital itu menjadi tugasnya kepolisian bukannya TNI. Kembali lagi saya katakan kecuali kepolisian ataupun Kapolri menganggap personil yang kurang ya itu hanya diperbantukan TNI itu diperbantukan bukan malah mereka yang mengambil alih sehingga ada apa ini sehingga eh, TNI harus turun tangan untuk mengambil alih tugas kepolisian yaitu melakukan pengamanan bukan mereka eh, terkait dengan pertahanan jadi ini sangat-sangat rancu jadinya di dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur negara institusi aparat keamanan di negara Hmm. kita aparat pertahanan di negara kita. Oke, kemudian menjadi tanda tanya mengapa TNI begitu ya Bang Fernando ya, mengapa bukan kepolisian yang seharusnya tupoksinya justru untuk melakukan penjagaan. Kalau kita melihat telegram dari Panglima TNI ini kan sifatnya nasional ya Bang Fernando ya, karena Ya, diberlakukan di seluruh Indonesia, yang mana seharusnya kalaupun ada kebijakan yang dikeluarkan Panglima TNI ini, seyogyanya Presiden pasti sudah mengetahui. Nah, Bang Fernando bagaimana sih melihat hubungan begitu ya antara Panglima TNI dengan Presiden dalam situasi ini pun kita juga bisa mengaitkan apakah ini sebagai bentuk bagaimana kedekatan antara Presiden Prabowo bersama dengan Panglima TNI yang tidak sedekat kebersamaan Pak Prabowo bersama dengan Kapolri begitu kan, atau hal apa ya. yang bisa dibaca dalam situasi ini Bang Fernando? Ya, jangan sampai nanti ini hanya sekedar manuver-manuvernya Panglima TNI. Misalnya seperti kemarin ada pencopotan dari anaknya Pak Tri Hmm. Sutrisno yang itu hanya berumur 1 hari, kemudian diralat, dibatalkan untuk mutasi tersebut, dan sekarang kembali lagi membuat kebijakan-kebijakan yang itu bersifat mengundang kegaduhan di ranah publik. Ini kan patut dipertanyakan loyalitas dari Panglima TNI ke siapa. Sementara Presiden adalah Panglima tertinggi. Ya, harusnya Panglima itu selalu melakukan konsultasi terkait dengan apa yang diputuskan. Kalau kita melihat dari keputusan beliau ketika memutasi anaknya Pak Tri, itu kan berarti di sini ada tidak ada koordinasi kan gitu, kemungkinan tidak ada koordinasi antara Panglima dengan Presiden sehingga dilakukan perubahan. Saya yakin saya menduga juga ini terjadi seperti itu. Tidak ada dilakukan koordinasi dengan Pak Prabowo sebagai Presiden sehingga eh, tugas-tugas dari eh, TNI ini kok sudah malah kebablasan dan tidak lagi sesuai dengan ranahnya yaitu bagian pertahanan. Eh, Ya, ini kembali lagi saya berharap Pak Prabowo sebagai presiden mengevaluasi kebijakan dari
Panglima TNI terkait dengan pengerahan anggota TNI di menjaga ke kantor-kantor kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia. Ada 2 kali momen ya sampai sejauh ini ya Bang Fernando ya. Yang pertama Ya. mengenai mutasi yang tiba-tiba kemudian dibatalkan. Lalu yang kedua Ya. adanya telegram dari Panglima TNI ini. Ini kan pengerahan TNI untuk menjaga kejaksaan pun juga kasus yang sebelumnya terjadi sampai kisru pertama mengenai Undang-Undang TNI begitu kan. Apakah ini Ya. juga sedianya bisa berdampak Bang Fernando bagi pemerintahan Pak Prabowo sendiri? Ya sangat. Justru kan kalau saya justru sekarang menyerukan kepada kita semua agar kita menjaga Pak Prabowo dari upaya-upaya coba ini. Saya melihat ini ada upaya coba membangkitkan jiwa korsanya Pak Prabowo sebagai presiden yang pernah dulu di TNI gitu. Jadi bagaimana mereka ini coba ingin membangkitkan jiwa korsa itu sehingga lebih melibatkan lagi baik itu purnawirawan TNI ataupun TNI aktif di dalam pemerintahan Pak Prabowo yang itu bersifat di ranah sipil. Makanya kalau kita lihat dari perubahan undang-undang TNI yang pada saat itu pemerintahan Pak Prabowo masih hitungan berapa bulan kan gitu. Tetapi sudah kenapa undang-undang TNI yang menjadi prioritas pada saat itu dengan memasukkan beberapa wilayah ranah sipil yang menjadi wilayah yang bisa dimasukin oleh anggota TNI aktif. Jadi saya melihat ini maaf ya, saya melihat ada upaya untuk para TNI aktif maupun purnawirawan itu ingin masuk dalam lingkarannya Pak Prabowo supaya bagaimana mereka bisa dilibatkan di dalam pemerintahan lebih banyak lagi. Jadi eh, ini sangat bisa nanti membuat kekhawatiran dari masyarakat, dari berbagai pihak. Jangan-jangan nanti ini sangat mungkin TNI kembali seperti di masa Orde Baru. Hmm, ini juga menjadi kekhawatiran banyak orang ya, Bang Fernando ya, karena Ya. melihat berlangsungnya situasi ini dikhawatirkan bisa berlangsung juga praktik otoriter ala Orde Baru di pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau dari situasi yang sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir ini, Bang Fernando melihatnya seperti apa, Bang? Jadi kalau kita lihat ya, ini kan Pak Prabowo nggak tahu ya, apakah memang beliau tidak memahami atau memang ada informasi-informasi yang salah yang diberikan kepada beliau. Misalnya ada kan beberapa jabatan-jabatan sipil yang seharusnya itu tidak boleh ditempati oleh militer, oleh TNI, ternyata ditempati oleh TNI. Misalnya Kaset Pres pada saat itu ditempati oleh Bintang 2. Kemudian beberapa ada Bulog misalnya kan, yang pada saat itu juga ditempati oleh anggota TNI aktif. Hmm. Jadi ini kan ada upaya coba menempatkan TNI di ranah-ranah sipil yang itu di luar undang-undang. Ada apa ini? Eh, Kenapa mereka bisa melakukan itu? Apakah ini sepengetahuan Pak Prabowo atau tidak? Atau mereka itu memberikan informasi-informasi yang salah kepada Pak Prabowo. Jadi kembali lagi saya menyerukan kita harus menjaga Presiden Pak Prabowo Subianto supaya jangan nanti tergiring kepada upaya-upaya yang ini, membuat TNI itu berperan lebih dari yang seharusnya sesuai dengan undang-undang. Ada gerakan di balik situasi yang ada ya dari kecurigaan yang kemudian disampaikan oleh Bang Fernando. Ini kalau kita melihat situasi yang terjadi sekarang, Bang Fernando, kalau menurut Bang Fernando sendiri, seberapa dini kemudian urgensi dari Presiden Prabowo begitu kan? Haruskah kemudian sudah sampai di titik melakukan evaluasi begitu kan akan kebijakan yang diberlakukan oleh Panglima TNI begitu kan atau bahkan ini juga sudah waktunya untuk Presiden mempertimbangkan juga untuk sampai akhirnya ada penggantian terhadap Panglima TNI, Bang Fernando. Saya melihat kalau melihat langkah-langkahnya Pak Panglima beberapa belakangan ini sudah selayaknya dilakukan evaluasi dan dilakukan pergantian. Karena jangan sampai nanti ini menjadi bebannya Pak Prabowo di pemerintahan di tahun-tahun
hari-hari berikutnya, bulan berikutnya, atau tahun-tahun berikutnya kalau masih beliau dipertahankan sebagai Panglima TNI. Jadi kalau kita lihat ini loyalitasnya ini ke siapa sih patut dipertanyakan gitu. Jadi jangan jangan sampai nanti loyalitasnya malah ke yang lain, sehingga apa? Sehingga kebijakan-kebijakannya ini berdasarkan informasi-informasi arahan atau eh, permintaan dari orang lain, bukan Presiden Prabowo Subianto. Mhm. Apakah latar belakang militer yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto begitu ya, Bang Fernando ya? Karena kita tahu seorang Prabowo Subianto ini kan dia sangat amat menjunjung tinggi organisasi lamanya atau militer begitu kan, yang juga diemban oleh seorang presiden. Apakah juga latar belakang militer dan kedekatan Pak Prabowo dengan sejumlah TNI, Purnawirawan dan sebagainya, kemudian ini dijadikan celah bagi sejumlah pihak dalam tanda kutip begitu ya, untuk melakukan lobby-lobby agar bisa semakin dekat dengan pemerintahan Prabowo. Ya, jadi saya memang curiga. Makanya sejak sejak kemarin para purnawirawan itu yang melakukan ada beberapa tuntutan yang tergabung dalam forum purnawirawan TNI itu. Saya melihat ini ada upaya coba mencari perhatiannya Pak Prabowo. Jadi ada berbagi tugas lah di antara mereka. Ada yang membuat sesuatu yang harus begini, terus kemudian nanti ada yang melakukan pendekatan, sehingga sehingga ketika mereka nanti melakukan lobby-lobby, ya akan disepakati sesuai dengan apa harapan mereka. Jadi kembali lagi saya sangat berharap sekali Pak Prabowo betul-betul mempertimbangkan untuk bagaimana terkait dengan keterlibatan TNI, baik itu TNI yang sudah purnawirawan ataupun yang aktif secara khusus yang masih aktif untuk dilibatkan di dalam pemerintahan sipil yang seharusnya itu terbatas. Kalau berdasarkan undang-undang kan hanya beberapa bidang, jangan sampai nanti ini malah semakin merusak pemerintahan Pak Prabowo dan akhirnya terbangun ketidakpercayaan kepada Pak Prabowo karena ada kekhawatiran seperti yang tadi kan udah ada pihak-pihak yang akan yang sudah curiga mengkhawatirkan bahwa TNI itu akan berperan lebih seperti di pemerintahan Orde Baru. Mhm. Bang Fernando, ketegasan semacam apa sih Bang yang sedianya ditunjukkan begitu ya oleh sosok seorang Prabowo Subianto dalam hal ini adalah RI 1 untuk yang satu bisa meredam situasi yang ada dan yang kedua sekaligus menjadi ketegasan begitu bahwa memang presiden ini tidak bermaksud atau tidak dalam ranah untuk mencampurkan masalah militer atau pertahanan militer begitu ya dengan pemerintahan sipil yang sekarang ini sedang dijalaninya. Saya kira kalaupun Pak Prabowo yang seperti kata Mbak Nila tadi memang jiwa kemiliterannya itu masih kuat dan hubungan dengan para senior ataupun junior yang ada yang sudah purnawirawan ataupun yang masih ada di institusi memang masih cukup bagus, masih sangat dekat. Eh, tetapi beliau harus lebih mementingkan bagaimana untuk kepentingan negara ini, kepentingan rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar mengakomodir kepentingan dari teman-teman beliau yang ada di institusi lama beliau yaitu TNI, tetapi bagaimana beliau lebih mempertimbangkan supaya kebijakan-kebijakan yang beliau ambil terus kemudian porsi-porsi terkait dengan jabatan-jabatan politik ataupun jabatan-jabatan lainnya di pemerintahan itu betul-betul mempertimbangkan uh, untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan masyarakat Indonesia, yang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, baik itu Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang yang ada, undang-undang TNI, undang-undang Polri atau undang-undang yang lainnya, sehingga Pak Prabowo akan bisa secara sendirinya terjaga dari pihak-pihak yang coba mempengaruhi beliau untuk bagaimana TNI itu diberikan peran lebih lagi. Jadi saya berharap sekali Pak Prabowo itu betul-betul menempatkan porsi-porsi yang seharusnya sesuai dengan undang-undang. Jadi kalaupun ada pihak-pihak yang coba memberikan masukan, saran ataupun pendapat
ataupun lobby-lobby terkait terhadap beliau, seharusnya beliau tetap berpatokan kepada undang-undang. Jadi jangan sampai justru merubah undang-undang untuk mengakomodir mereka. Oke, harus ada ketegasan dari Pak Presiden ya, agar kinerja baik yang selama ini juga kepercayaan publik yang juga cukup tinggi ya, Bang Fernando ya, yang didapatkan Ya, Presiden Prabowo Subianto ini tidak turun karena memang sikap-sikap yang terjadi di luar itu atau di luar kendali dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Baik, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kan muncul desakan dari banyak pihak agar telegram dari Panglima TNI ini kemudian dihapuskan atau cabut. ditarik kembali atau dicabut begitu ya, Bang Fernando ya. Kalau menurut Bang Fernando, apa kemudian situasi yang paling ideal untuk kemudian meredam perkara kejaksaan yang dijaga atau dikerahkan militer ini, atau sikap seperti apa yang harusnya ditunjukkan oleh seorang Panglima TNI untuk mengatasi situasi ini, Bang? Pertama, saya berharap sekali bukan hanya sikap dari Panglima TNI, tetapi sikap dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan evaluasi terhadap Panglima TNI, lakukan pencopotan, pergantian terhadap Panglima TNI. Saya kira Pak, Pak Prabowo membutuhkan Panglima TNI yang betul-betul loyal terhadap beliau, yang betul-betul menjaga pemerintahan beliau agar betul-betul disukai dan disenangi oleh masyarakat Indonesia, dan bagaimana mereka bisa mendukung pemerintahan ini melakukan visi misi program-program sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Jadi jangan membuat hal-hal yang itu bersifat mengundang kegaduhan sehingga pemerintahan itu terganggu kan gitu. Jadi mengurusin sesuatu yang tidak seharusnya. Misalnya seperti sekarang ini. Jadi saya berharap tidak cukup hanya melakukan penarikan ataupun pembatalan terkait dengan instruksi tersebut oleh Panglima TNI, tetapi saya sangat berharap sekali lakukan pergantian Panglima TNI supaya apa? Supaya memang betul-betul Panglima TNI itu orang yang diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Sehingga apa? Sehingga sangat teruji siapa orang yang betul-betul eh, dilakukan penilaian kepatutan, kepantasan, loyalitasnya terhadap presiden, terhadap negara ini, bukan terhadap orang lain yang di luar pemerintahan. Jadi saya kira kembali lagi saya berharap Pak Prabowo yang saya berharap bersikap tegas dan melakukan evaluasi, bukan hanya sebatas Panglima TNI menarik instruksi tersebut. Oke, ini juga menjadi harapan besar sejumlah pihak agar ada sikap tegas ya, Bang Fernando ya, dari Presiden pun juga adanya pencabutan dari telegram yang sudah dikeluarkan oleh Panglima TNI karena rasanya urgensinya belum ada untuk sampai kemudian mengerahkan militer untuk menjaga kejaksaan yang harusnya menjadi tupoksi dari anggota kepolisian seperti itu. Bang Fernando luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk Terima kasih. kesempatannya hari ini berdiskusi dalam Terima kasih. Tribun News Terima kasih, Mbak Fokus. Nila. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Bang Fernando. Baik, makasih Mbak Nila. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Bang Fernando Emas, Tribuners, Direktur Rumah Politik Indonesia, membersamai kita dalam Tribun News Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya hanya dalam Tribun News Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.